Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Segala puji bagi Allah. Dialah Allah yang telah menciptakan kita dari kelemahan, kemudian Ia ciptakan dari kelemahan tersebut kekuatan, lalu Ia ciptakan pula dari kekuatan tersebut kelemahan kembali dan masa tua. Segala puji bagi Allah yang telah memuji pemuda di dalam kitabnya yang mulia. Allah berfirman, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, dan kami tambahkan petunjuk untuk mereka. Salawat dan salam untuk Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan perhatian khusus kepada generasi muda, dan tidaklah Islam tersebar ke berbagai pelosok dunia, panji-panji tauhid berkibar, melainkan di atas pundak para pemuda yang ketika itu mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, para sahabatnya, dan untuk orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga akhir zaman. Jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Pemuda adalah harapan masa depan umat. Di pundaknya lah berdiri dan tegak kemajuan umat Islam. Harapan terbesar agama ini, karena para pemuda lebih mudah untuk menerima kebenaran. Para pemuda hatinya lebih lembut dan lebih mudah tersentuh, lebih dekat kepada fitrah. Oleh karena itu, yang paling banyak mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah para pemuda-pemuda yang paling banyak diberikan tugas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
untuk mengemban misi-misi dakwah adalah para pemuda. Sebut 10 sahabat yang dijamin langsung masuk surga, maka mayoritas mereka adalah para pemuda yang umurnya belasan tahun hingga 30 tahun. Ini menunjukkan bahwa peran pemuda itu sejak awal cahaya Islam sangat besar. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita untuk benar-benar memanfaatkan masa muda. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darimi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "La tazulu qadama ibni Adam," tidak akan bergeser, berpindah tapak kaki seorang anak Adam itu dari hadapan Allah Subhanahu wa taala hatta yaumal qiyamah, hatta yus'ala an arba' khisal, sehingga dia ditanya tentang 4 perkara. An umrihi fima afnah, kelak dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan ditanya tentang umurnya, dia habiskan untuk apa? Wa an syababihi fima ablah, dan masa mudanya dia gunakan untuk apa? Wa an malihi min aina wa fima anfaqah, dan tentang hartanya akan ditanya dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia infakkan. Wa an ilmihi fima amilah, dan tentang ilmunya apa yang dia amalkan. 4 perkara ini, wahai saudaraku, akan ditanyakan kelak di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala saat kita dihisab. Dan salah satu yang ditanyakan di situ adalah masa muda. Yang pertama ditanyakan umur. Puncak kejayaan umur seseorang itu adalah masa muda. Maka Allah tidak utus seorang nabi kecuali seorang pemuda. Nggak ada nabi itu ketika diutus kakek-kakek, tidak ada. Allah juga tidak berikan ilmu kepada seorang ulama kecuali ketika dia masih muda. Di dalam athar Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Ma ba'athallahu nabiyyan illa syaban." Allah tidak mengutus seorang rasul kecuali pemuda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di umur 40 tahun, dan itu adalah puncak keemasan umur seorang pemuda, puncak kesempurnaan seorang pemuda, kematangannya di umur tersebut. Wa ma utiyal alimu ilman illa syaban, dan tidaklah seorang alim, orang berilmu itu Allah anugerahkan ilmu kecuali di masa mudanya. Makanya ditanyakan nanti umur manusia itu, dan yang paling ditanyakan itu masa yang paling krusial, paling penting pada manusia itu ketika usia muda itu. Saat dia memanfaatkannya, bahkan saat itulah dia benar-benar menghasilkan ilmu, harta. Maka semua ditanyakan itu. Umur terkait masa muda, harta ditanyakan terkait masa muda juga. Kalau sudah tua, banyak kan orang sudah mulai pensiun. Sudah wajar dia mengingat akhirat. Sudah mulai istirahat, menikmati. Ilmu juga ditanya, kaitannya dengan masa muda juga. Karena pada masa muda itulah seseorang itu benar-benar bisa memanfaatkan kemampuan dia untuk menuntut ilmu. Bukan berarti orang tua tidak bisa menuntut ilmu, tapi di masa tua tidak akan semaksimal ketika dia di usia muda. Ini menunjukkan begitu besarnya perhatian Islam, perhatian Rasulullah SAW dengan para pemuda. Maka kalau kita baca sirah Rasulullah SAW, kita dapatkan perhatian beliau yang sangat besar kepada para pemuda. Beliau memberikan kepercayaan kepada anak-anak muda. Lihat Mu'adz bin Jabal.
beliau utus sebagai dai untuk berdakwah ke negeri yang jauh di Yaman, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Umurnya belum 20 tahun ketika itu. Dan ketika Rasulullah SAW memberikan kepercayaan, ini menunjukkan beliau memang memiliki kapasitas untuk itu. Beliau yang digelari Sayyidul Ulama, pemimpin para ulama, pergi jauh merantau, dikirim oleh Rasulullah SAW ke negeri yang tidak beliau kenal, kepada orang-orang yang berbeda keyakinan, untuk menyampaikan dakwah tauhid. Rasulullah SAW ingatkan ketika itu, ya Mu'adz, innaka ta'ti qauman ahlal kitab. Hai Mu'adz, engkau akan mendatangi kaum ahlul kitab. Faltakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatan an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Hendaklah dakwahmu pertama yang kau serukan kepada mereka, yaitu engkau mengajak mereka bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, syahadat tauhid. Dakwah. Siapa yang mengemban misi tersebut? Yang menyebarkannya pemuda Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Bahkan sebelum itu Rasulullah SAW ketika menyebarkan dakwah di kota Madinah mengirim seorang pemuda juga, Mus'ab bin Umair. Pemuda ketika diberi kepercayaan dan dia memang memiliki kemampuan untuk itu, maka insya Allah akan berguna, bermanfaat untuk agama dan untuk umat. Rasulullah SAW juga menyayangi pemuda. Beliau memahami kondisi pemuda dengan gejolaknya yang berapi-api, fitnah dan godaannya yang besar. Maka beliau memperhatikannya, menasihatinya dengan penuh kasih sayang. Beliau tahu, beliau paham berat godaan para pemuda itu. Kalau kita tidak curahkan perhatian, kasih sayang, tidak kita rangkul, maka kebatilanlah, penyimpanganlah yang akan merangkul mereka. Datang seorang pemuda di majelis Rasulullah SAW. Lalu dia berkata di hadapan khalayak di majelis Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, idzan li bizzina, izinkan saya untuk berzina. Fitnah anak muda, generasi remaja dan pemuda di zaman sekarang, pergaulan bebas dengan segala bentuknya. Kalau di zaman Rasulullah SAW saja pemuda ada yang bisa tergoda seperti itu, apalagi di zamannya sekarang yang jauh dari zaman beliau, penuh dengan fitnah, pagi dan petang, siang malam fitnah yang datang sampai ke pangkuan anak-anak muda kita. Anak muda ini berkata, ya Rasulullah, idzan li bizzina, wahai Rasulullah, izinkan aku untuk berzina. Dia merasa tidak sanggup lagi menahan gejolaknya. Dia tahu itu haram. Dia beranikan diri. Hampir saja sahabat-sahabat yang lain marah kepada anak muda ini. Ditahan oleh Rasulullah SAW, hampir dipukuli karena lancang. Tapi anak muda ini jujur dia. Kenapa dia berani jujur? Karena dia tahu sosok Rasulullah SAW ini adalah tempat yang bisa menampung curahan hati dia, tempat yang bisa mengadu, tempat yang akan memberikan solusi. Maka dia berani mengungkapkan itu. Maka Rasulullah SAW perintahkan dia mendekat, diajak mendekat. Ketika di hadapan Rasulullah SAW dia bersimpuh. Rasulullah SAW tanyakan, apakah engkau ridho, rela kalau orang melakukan itu dengan ibumu? Tidak ya Rasulullah. Begitu juga manusia tidak akan ridho ada orang melakukan itu dengan ibunya. Apakah engkau ridho kalau ada orang melakukan itu dengan bibimu, dengan saudari perempuanmu? Dia jawab, tidak ya Rasulullah. Begitu juga kata Rasulullah, orang tidak akan ridho apabila ada orang melakukan dosa tersebut, perbuatan nista tersebut dengan ibunya, bibinya atau saudarinya. Diajak oleh Rasulullah untuk berpikir.
Tidak dihantam frontal begitu. Kamu ini sudah tahu itu haram, dosa besar. Tidak dijatuhkan dia, diajak berpikir. Karena dia ini sedang dikalahkan oleh hawa nafsunya, gejolaknya. Tidak cukup itu, setelah Rasulullah ajak berpikir bahwa dosa ini, kalau kamu tidak ridho itu terjadi pada keluargamu, jangan lakukan pada orang lain. Perlakukan dia seperti keluargamu, saudaramu. Tidak cukup itu, Rasulullah pegang dadanya, Rasulullah doakan dia. Subhanallah, bagaimana tidak terbuka dan tersentuhnya hati pemuda itu. Maka sahabat Anas bin Malik yang menyaksikan peristiwa tersebut dan meriwayatkan hadis ini, kisahnya mengatakan, sejak saat itu kami tidak melihat anak muda ini melainkan dia rajin di masjid beribadah, tidak pernah tampak darinya kecuali kebaikan. Subhanallah, berkah dari dakwah Rasulullah SAW, berkah dari kasih sayang, pintu dialog yang dibuka oleh Rasulullah, dan doa Rasulullah SAW. Betapa anak-anak muda sekarang butuh perhatian dari orang tuanya, dari para dai, para ustadz, para guru. Butuh dirangkul, didekati, diajak dengan baik, diajak berbicara, berpikir, doakan kebaikan untuk mereka. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril mu'minina min kulli dhanb wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam juga bersabda di dalam hadis yang lain, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkan, pergunakan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Salah satunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Syababaka qabla haramika." Manfaatkan, pergunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Karena ketika tua banyak hal-hal yang bisa dilakukan saat muda tidak bisa lagi kita lakukan. Mata sudah mulai melemah, tenaga sudah berkurang, mau baca Quran sudah mulai tidak nampak, tidak kuat lagi, mau rajin sholat malam tulang sudah tidak kuat lagi, dan begitu seterusnya. Menuntut ilmu, otak tidak secerdas dulu lagi. Manfaatkan masa muda untuk kebaikan-kebaikan. Dan juga Rasulullah SAW memuji pemuda di antara 7 orang yang kelak akan mendapat naungan dari naungan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, saat tidak ada tempat bernaung kecuali naungan Allah. Di dalam hadis yang muttafaqun alaihi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan, 7 kelompok kelak akan Allah beri naungan di yaumul mahsyar, di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang pemuda, syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Alangkah indahnya masyarakat apabila para pemudanya tumbuh besar di masjid, di majelis-majelis ilmu, aktif dalam dakwah, bersemangat untuk menyebarkan kebaikan. Dan alangkah beruntungnya suatu bangsa ketika pemuda-pemudanya adalah pemuda-pemuda yang beriman dan bertakwa. Sebaliknya, kehancuran suatu bangsa, satu umat, saat pemudanya tenggelam dalam dosa dan maksiat, lalai dan lengah, tidak peduli dengan tanggung jawab, lupa untuk apa dia diciptakan. Mudah-mudahan anak-anak muda kita semuanya diberi hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang tua-tua
juga memberikan jalan, peluang dan kesempatan mengayomi, mengasihi para generasi muda. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shalla 'alayya salatan sallallahu alaihi biha 'ashra. Kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memperbanyak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kita yang mulia juga memerintahkan kita untuk berselawat. Ketika kita berselawat, maka Allah, satu kali kita berselawat, maka Allah akan puji, Allah akan ampuni 10 kali lipat dari selawat kita itu. Maka perbanyaklah selawat kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, pemimpin dan suri tauladan para pemuda khususnya dan seluruh umat umumnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'a minhum wal amwat. Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyanah innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salah.